Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan. Kita mau bernyanyi dan bersorak buat Dia. Sebab Dia Allah yang layak untuk terima setiap pujian dan penyembahan kita. Mari kita datang sama Tuhan. Sore hari ini Tuhan, ini setiap umat-Mu, kami rindu membawa pujian syukur kami. Karena Engkau begitu baik buat setiap hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mendengar setiap pujian kami. Kami siap menaikkan setiap pujian kami. Engkau penyelamat hidup kami dan kami mau bermazmur dan bersorak bagi Engkau Tuhan. Terimalah setiap pujian kami. Sama-sama kita mau naikkan sebuah pujian ini. Haleluya Tuhan. Engkau penyelamat kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, Kau pelindung Tuhan. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama katakan pujian ini saudaraku. Yesusku, Kau penyelamatku Tuhan. tiada yang seperti Engkau. Setiap hari Ku kan memuji Tuhan. ku memuji Keajaiban kasih. keajaiban kasih-Mu.
sebab tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Bahkan keberadaan kami hari ini semua karena janji Allah yang digenapi atas setiap hidup kami. Terimalah setiap pujian syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Amin. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita akan berikan setiap pujian kita, sebab hanya Dia Allah yang menjadi kekuatan hidup kita. Kaulah kuatku. Amin Tuhan. Sebab hanya Engkau kekuatan hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Meskipun musuh ada di depan kami, kami akan tetap kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini saudaraku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Walaupun beribu rebah di sisiku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, Kau janjimu Engkau bersamaku. dan takkan goyah kekuatan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Katakan dengan imanmu bahwa dengan kekuatan Tuhan kami akan hadapi semua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Walaupun beribu rebah di sisiku, Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, Kau janjimu Engkau bersamaku. dan takkan kami goyah Tuhan.
dahsyat buat setiap hidup kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Pribadi yang bersama dengan kita adalah pribadi yang benar-benar dahsyat. Dan dia Allah yang sanggup memberikan pembelaan bagi setiap kita. Janjinya tak akan pernah berubah buat setiap hidup kita. Siapkan hatimu untuk mendengar janji Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena janjinya tak pernah berubah dan selalu ditepati dan digenapi. Sama-sama kita mau belajar pujian ini. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sama-sama katakan pujian ini. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Mbak Dwi akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya Tuhan. Inilah menjadi keyakinan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Engkau membela setiap kami Tuhan ketika kehidupan kami berjalan seturut dengan kebenaran firman Allah. Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini Tuhan kami rindu dipenuhi kembali Tuhan dengan firman-Mu yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Dan juga firman-Mu Tuhan yang akan mengoreksi setiap hidup kami Tuhan. Kalau di hari-hari yang lalu mungkin kami belum benar di mata-Mu, tetapi biarlah melalui firman Allah yang sebentar akan disampaikan melalui hamba-Mu, Engkau berkarya bagi setiap kehidupan kami. Firman-Mu itu membentuk kami dan mengubahkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan sore hari ini boleh disingkapkan kepada kami. Dan kami semua Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan apa yang kami harus lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dapat Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuduskanlah ruangan hati kami dan juga ruangan tempat ini, dan biarlah hanya kuasa-Mu Tuhan yang bekerja memenuhi kami semua dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi dalam acara ibadah sore hari ini. Bagaimana? Bapak Ibu semua sehat kan? Oke, Tuhan memberkati. Mari kita gunakan waktu yang berharga ini untuk sama-sama menerima berkat melalui firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini membahas mengenai menantikan Tuhan. Apa temanya Bapak Ibu? Ya, sebelah sana. Apa? Menantikan Tuhan, betul. Lah, sekarang ibu-ibu sebelah sini. Apa coba temanya? Menantikan Tuhan. Oke, semuanya betul. 100. Iya. Berbicara tentang menantikan Tuhan, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Jadi supaya mudah mengupasnya, saya bagi menjadi 3 bagian. Atau 3 angka Romawi. Iya. Bagian pertama, Romawi 1. Iya, menantikan Tuhan itu punya pengertian yang luas. Romawi 1 apa? Menantikan Tuhan mempunyai pengertian yang luas. Bagian kedua, Romawi 2. Itu membahas mengenai mengapa saudara dan saya diajar, dididik untuk senantiasa menantikan Tuhan. Ya, bagian kedua, kenapa saudara dan saya dididik, diajar untuk menantikan Tuhan. Dan Romawi 3 bagian akhir kita akan membahas syarat dalam menantikan Tuhan. Ya, jadi saya bagi 3 bagian, Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Supaya mudah ngupas, mudah ngiling-ngiling. Ya. Baik, saya masuk bagian pertama, Romawi 1 itu cara tentang menantikan Tuhan itu pengertiannya luas. Yang dimaksud pengertiannya luas itu apa? Iya, menantikan Tuhan bagian 1 itu bisa bicara tentang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Iya. Ya. Pengertiannya luas, yang pertama menantikan Tuhan bisa bicara tentang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mana ayatnya? Mari kita lihat Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Mari kita bangkit berdiri. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga
kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Ini menantikan Tuhan punya pengertian pertama, menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, kedatangan Tuhan yang kedua ini yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga ya. Sini katakan wargaan kita lah dalam surga. Orang Kristen itu punya dua kewarganegaraan. Secara jasmani, saudara dan saya warga negara Indonesia karena kita lahir tinggal di Indonesia. Kita warga negara Indonesia secara jasmani. Tapi secara rohani kita menjadi warga negara kerajaan surga pada saat saudara percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kita semua ini sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga dan juga sekaligus yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga menjadi memiliki tubuh yang sempurna, tubuh kebangkitan itu. Ya, inilah pengertian pertama dalam menantikan kedatangan Tuhan, yang artinya menanti kedatangan Tuhan yang kedua akan membawa kita masuk surga. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, jangan diberi hatimu terharu. Percayalah kepada Allah, percaya kepada aku. Dalam rumah Bapakku itu banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah selesai, aku datang nyambut kamu. Supaya kamu ada, di mana aku ada, kamu ada di dalam surga. Inilah penantian pertama yang diartikan menanti kedatangan Tuhan. Berikutnya, menantikan Tuhan bisa mempunyai arti juga menantikan jawaban dari doa kita. Saat saudara berdoa, tentunya kita menanti-nanti jawaban dari doa kita. Itu bisa juga disamakan dengan menantikan Tuhan. Ya, saudara di sini ada yang punya pergumulan doa, sudah digumuli, didoakan. Seminggu, 2 minggu, setengah tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Belum ada jawaban. Tentunya kita masih tetap menantikan Tuhan. Dalam arti Dia memberi jawaban atas segala doa kita. Ini sama dengan tokoh perjanjian lama, salah satu tokoh yang namanya Daniel. Daniel ini dalam pergumulan doa ya sampai direwangi tirakat puasa 3 minggu 21 hari. Dia kepengen banget yang jadi problem pergumulan doanya itu dijawab. Mari kita akan lihat di dalam kitab Daniel pasal 10 ya. Daniel pasalnya 10. Ya, kitab Daniel pasalnya 10
Kita baca ayat 2 sampai 6 dan 11 sampai 14. Daniel 10 ayat 2 sampai 6 dan 11 sampai 14. Coba. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Direwangi tirakat berkabung. Makanan yang sedap tidak kumakan. Ora mangan panganan sing enak-enak. Kaya daging, minum anggur, tidak masuk ke dalam mulut. Ora mangan sing enak-enak. Tirakat tarak panganan sing enak, dan aku tidak berurap sampai berlaku 3 minggu. Pada hari ke-24 bulan pertama ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mataku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas, tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga dan digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Ya, ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi ceritanya Daniel itu seorang nabi yang suka tirakat. Ya, dia kepingin mengerti rahasia Tuhan, hal-hal yang akan terjadi sampai kepada akhir zaman. Karena itu dia berdoa, direwangi tirakat
21 hari lamanya. Dia berpuasa untuk tidak makan makanan-makanan sedap. Ya, tirakat. Ya, dalam pergumulan doa dia minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan dia pengertian untuk mengerti rencana Tuhan di akhir zaman. Nah, karena dia serius menantikan jawaban doanya, direwangi tirakat tadi, maka saudara, ada seorang malaikat yang ngomong, sebenarnya sejak kamu berdoa itu, aku itu sudah disuruh sama Tuhan untuk menyampaikan kepadamu apa yang menjadi permohonan doamu. Tapi ada penghulu ya yang di sini dikatakan ya pokoknya ini menggambarkan iblis ya. Di sini katakan mereka menghalangi sehingga malaikat itu tidak bisa sampai kepada Daniel. Nah, tapi karena Daniel menanti dengan sungguh ya direwangi tirakat barang, akhirnya ya, suruh Tuhan malaikat yang disuruh nemui Daniel ini dibantu oleh malaikat yang lain yang namanya Mikael. Saya percaya Mikael itu menggambarkan Tuhan Yesus. Ya, jadi malaikat yang ditahan oleh kuasa kegelapan sehingga tidak bisa menghampiri Daniel ini dibebaskan oleh Mikael sehingga dia bisa datang menemui Daniel dan menceritakan rahasia-rahasia Tuhan yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, inilah yang diartikan menantikan Tuhan dalam arti menantikan jawaban doa kita. Yang berikutnya, menantikan Tuhan itu juga mempunyai arti menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Karena mungkin engkau sedang menghadapi masalah yang berat. Kau sedang mengalami teraniaya, diperlakukan tidak adil dan butuh solusi. Ya, engkau berdoa karena engkau sedang menghadapi masalah, ya. Karena engkau sedang menghadapi masalah yang berat, sedang teraniaya, diperlakukan tidak adil dan butuh solusi. Nah, dalam hal itu engkau menantikan pertolongan Tuhan. Ini sama halnya yang dialami oleh bangsa Israel. Israel itu mengalami dijajah, diperhamba di negeri Mesir itu 430 tahun. Bangsa Indonesia dulu jajah Londo 350. Lah iki wong Israel 430 tahun, bosen sana jadi pekerja rodi, kerja keras. Nah, karena itu dia jerit sama Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Nah, oleh karena itu Musa diutus Tuhan untuk membebaskan Israel dari cengkeraman Firaun. Coba kita baca Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka.
Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ya, 430 tahun dijajah, dianiaya, suruh kerja paksa, kerja rodi. Mereka menjerit, mereka nangis sama Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan sekarang mengutus Musa untuk membebaskan Israel dari cengkeraman Raja Firaun. Dan mereka mengalami banyak mujizat, terlepas dari aniaya, penderitaan, tekanan. Ya, mereka bebas dan mereka bisa mendapat tanah perjanjian yang penuh air susu dan madu. Ya, sekarang Romawi 2 menantikan Tuhan. Ya, bagian kedua ini adalah mengapa kita diajar atau dididik untuk senantiasa menantikan Tuhan. Kenapa? Orang Kristen ngadepi apa saja kok dididik, diajar untuk menantikan Tuhan. Yang pertama, orang yang menantikan Tuhan itu akan mengalami kebahagiaan. Ingat, yang menantikan Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Yesaya 30 ayat 18c atau bagian akhir. Yesaya 30 ayat 18c. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, sebab Tuhan Allah adalah Tuhan yang adil, maka dikatakan di sini, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya semua orang yang menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, dia akan mengalami kebahagiaan atau damai sejahtera. Ya, sekalipun mungkin masalahnya belum terpecahkan, tapi ketika kita sudah berdoa, menantikan pertolongan Tuhan, saudara akan mengalami kebahagiaan. Ya, mengalami ayem tentrem. Mungkin masalahmu belum tertolong, tapi ketika engkau sudah mengutarakan itu dalam doa, saudara mengalami damai sejahtera ayem itu. Coba, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, ngadepi apa saja. Mari kita bawa dalam doa, kita menantikan pertolongan Tuhan. Orang yang mau menantikan pertolongan Tuhan dalam doa, dia mengalami kebahagiaan, mengalami damai sejahtera. Walaupun mungkin masalahmu belum tertolong, tapi kalau engkau sudah utarakan. Ya, banyak kali saya mengalami itu, kalau ada problem berat, masalah berat, saya masuk dalam doa, saya cerita sama Tuhan. Wes toh tak cerita no kabeh. Tak utara no kabeh, tak sebut kabeh dalam doa. Ya, walaupun saat itu mungkin belum dapat jawaban, tapi ketika sudah
cerita, curhat semua, nek perlu sambil nangis tidak apa-apa, curhat sama Tuhan, cerita. Setelah itu rasanya plong gitu ya, kayak masalahnya itu wis diangkat. Walaupun mungkin persoalannya belum terselesaikan, tapi ketika kita sudah curhat, kita akan mengalami ya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiranmu. Oleh sebabnya jangan khawatir menghadapi masalah apa saja, utarakan, ceritakan dalam doa. Minimal engkau akan mengalami itu kebahagiaan. Ya, damai sejahtera Allah. Berikutnya, kenapa kita harus menantikan Tuhan? Ketika kita menantikan Tuhan, ya, orang yang selalu menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Ora bakal kewirangan. Ya, Mazmur 25 ayat 3. Orang yang menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, tidak bakal dipermalukan. Mazmur 25 ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Ya, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Artinya, orang yang selalu menantikan Tuhan, ya tidak akan mendapat malu atau dipermalukan, artinya pasti akan dibela oleh Tuhan. Saya pernah mengalami berapa puluh tahun lalu itu, ketika saya masih tinggal di Letnan Suhaji. Saya pertama kali datang itu 76, tempati rumah itu. Sekitar mungkin barangkali tahun 80-an gitulah. Saya kepengen tuh ya, gawe ruang belajar di atas, karena rumah aliran Suhaji itu sempit. Kalau di bawah itu rasanya rame sekali. Ya, saya pengen buat ruang belajar di atas. Sekaligus nanti kalau pas ada tamu hamba Tuhan, saya bisa taruh di atas. Apa yang terjadi? Saya bongkar rumah itu, bikin kamar tingkat di atas. Saudara, orang sebelahnya itu sirik, saudara. Sirik kok iso bangun gitu. Ya, segera saya dilaporkan dengan laporan-laporan negatif. Kebetulan memang saya enggak pegang sertifikat, sehingga akhirnya saudara datanglah petugas yang melarang saya untuk meneruskan bangunan. Padahal genteng sudah saya turunkan. Anak saya masih kecil-kecil, 4 masih kecil-kecil. Ya, itu enggak bisa diteruskan. Anak-anak saya tinggal di bawah kebocoran. Sampai untuk sementara anak istri saya titipkan di rumah saudaranya. Nah, saya berdoa, suami istri kami dengan istri doa bergumul, piye carane ya. Karena yang pegang sertifikat tidak mengizinkan itu diteruskan. Setelah kami berdoa, berpuasa, saya coba berusaha menemui yang berwajib itu untuk minta kemurahan supaya bisa diteruskan, paling tidak menutup genteng karena itu musim hujan. Iya, apa yang terjadi ketika saya mencari orang yang ya berkepentingan ada hubungannya dengan masalah pembangunan, saya itu kesasar masuk rumahnya orang yang namanya sama. Nah, akhirnya orang itu tanya, mau apa Pak? Saya cari ini, Bapak ini yang ngurusi soal gini, saya cerita apa adanya. Akhirnya Bapak itu bilang, nah kamu dari mana? Saya pindahan dari Jawa Timur. Wah, orang itu kok
Baru saja saya ketemu orang itu sudah bilang, oh podo-podo wong Jawa Timur, tak bela ya, tak ewangi. Iya, dia menemui yang berwajib itu dan mengatakan, tolong ini dikasih izin untuk paling tidak pasang genteng. Kalau tidak, saya akan naik ke bupati protes demi kemanusiaan. Nah akhirnya saudara, yang berwajib itu datang ke rumah saya esoknya dan mengatakan, silahkan, paling tidak genteng bisa ditutup. Jadi akhirnya orang sebelah yang syirik itu malah bingung, loh kok bisa ya meneruskan. Nah ini artinya orang yang menantikan Tuhan tidak dipermalukan. Poin ketiga, syarat untuk menantikan Tuhan itu apa? Pertama, syarat untuk menantikan Tuhan itu harus punya kepastian, keyakinan. Harus punya keyakinan kalau Tuhan itu pasti menolong. Iya. Kalau saudara berdoa, saudara sendiri tidak yakin tentang apa yang didoakan, ya enggak usah doa lah. Oh enggak yakin. Doa itu harus yakin. Ya. Yakobus 5:16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya. Untuk menyingkat waktu, kita lihat saja itu contoh di Lukas 18. Ya. Mungkin kalau harus dibaca semua waktunya tidak cukup. Ya. Kita lihat saja itu di Lukas 18 ayat 1 mengatakan doa tidak berkeputusan. Coba itu. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu karena apa? Ada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mengabulkan doanya. Dikasihkan contoh seorang janda yang datang pada hakim, minta dibela. Pertama hakimnya tidak mau membela. Ya, hakimnya cuma menunda-nunda, besok datang lagi, lusa datang lagi, seminggu lagi, terus ditunda-tunda. Tapi janda ini punya keyakinan. Pokoknya kalau aku tekun pasti satu kali akan dikabulkan. Benar saudara, karena janda ini terus menerus, hakim itu akhirnya bilang apa? Kalau aku tidak menolong orang ini maka aku sendiri yang akan susah. Lalu akhirnya hakim yang lalim, yang tidak berkemuran itu akhirnya mau menolong membela ini. Ya. Nah apa? Janda itu terus menerus karena punya keyakinan. Orang Kristen kalau mau doa harus yakin. Apa yang didoakan itu harus yakin. Kalau tidak yakin nggak usah doa. Karena dengan keyakinan ini membuat saudara tidak menyerah. Kedua, syarat untuk menantikan pertolongan Tuhan harus mempunyai sifat sabar. Ya, dalam menantikan Tuhan itu harus sabar. Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Iya, di sini dikatakan saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Orang menanti itu secara fisik memang tidak kerja keras. Secara fisik mungkin duduk, tidak kerja keras, tapi secara batin, secara kejiwaan orang menanti itu berat. Iya, apalagi kalau enggak terkabul, enggak datang jawaban.
biasanya kalau enggak sabar itu gampang bersungut-sungut. Karena itu di Yakobus 5 ini dikatakan harus sabar. Ya. Dan jangan sampai di ayat 9 jangan sampai bersungut-sungut. Orang yang nanti enggak sabar tuh oke ngomel. Tunggu bis enggak datang-datang ngomel. Nunggu janjian sama orang yang dijanjikan enggak datang-datang ngomel. Orang Kristen menanti kedatangan Tuhan, kalau enggak sabar, ngomel. Mana itu kedatangan Tuhan dari dulu? Sudah diceritakan kedatangan Tuhan, tapi kok enggak datang-datang, ngapusi mungkin. Ya, ngomel ya. Jadi dalam menanti itu harus ada roh kesabaran. Yang terakhir, dalam menanti kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Tuhan yang kedua khususnya supaya tidak ngelamut, tidak terasa terlalu lama, ya harus diselingi dengan kerja atau proaktif. Kalau nanti sambil nganggur, itu rasanya lama sekali ya. Jadi supaya tidak ngelamut, tidak merasa terlalu lama dalam menanti kedatangan Tuhan, harus kita proaktif. Ada keaktifan melakukan sesuatu. Coba kita baca Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kerajinanmu kendor, biarkan rohmu menyala. Sementara menantikan kedatangan Tuhan, jangan disambil leha-leha nganggur atau apa, wah itu jenuh itu. Ngelamut rasanya terlalu lama, nanti gampang ngomel. Selingilah waktu-waktu dalam menanti kedatangan Tuhan. Diisi dengan kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan yang positif. Biarlah rohmu menyala, layani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri ngomong, Bapak saja sampai sekarang kerja, aku juga bekerja. Ya, itu ditulis di Yohanes 5 ayat 17. Bapak saja kerja, aku kerja. Apa pantas anak-anaknya itu berpangku tangan? Dalam menanti kedatangan Tuhan harus diselingi, diisi dengan kegiatan positif, melayani Tuhan. Ya. Ketika saudara tidak mau mengisi waktu itu dengan kegiatan yang positif, maka jangan-jangan nanti saudara digoda oleh setan malah melakukan hal-hal yang negatif, tidak benar. Coba kita baca itu Matius 24 ayat 46 sampai 51. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita harus berjaga. Ya, dan selingi waktu menanti itu dengan kegiatan positif. Matius 24 ayat 46 sampai 51. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik
Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Saya tidak tahu saudara dapat tugas apa dalam gereja. Guru sekolah minggu, pemimpin kor, pemain musik, tim besuk, tim doa. Apalagi, lakukan semua tugas Anda dengan setia. Selama kita menanti kedatangan Tuhan. Ya, jangan malah sebaliknya menanti kedatangan Tuhan, Tuhan ora teko-teko lalu malah kayak hamba yang jahat, berkelahi, tukaran satu dengan yang lain, iri satu dengan yang lain, ya, bertengkar. Ini hamba yang jahat ini. Kalau hamba yang jahat nanti akan dibuang ke dalam api neraka, ke tempat di mana ada kertakan gigi. Kertak gigi itu sakit yang amat sangat. Cara Jawane kertakan gigi itu nggeget untu. Itu biasanya wong saking larane sampai nggeget untu. Nah ini yang tidak mengisi masa kedatangan Tuhan dengan kegiatan positif. Malah golek masalah, nyalahke si A, nyalahke si B, nuduh ini, nuduh itu, berkelahi, menfitnah. Ini hamba yang jahat. Tapi kalau hamba yang baik dalam menanti Tuhannya, dia melakukan tugas apa yang dipercayakan. Nanti waktu Tuhan datang, Tuhan akan bilang, sabaslah hamba yang baik dan setia, masuk dalam kesukaan Tuhanmu. Amin. Nanti sebentar kita akan menerima tubuh darah Tuhan perjamuan. Tolong itu bisa roti anggur perjamuan dibawa ke sini, tolong. Di dalam tas itu. Kita akan nyanyi satu nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan dalam menanti kedatangan Tuhan. Diisi, diselingi dengan kegiatan yang positif. Iya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima. Tuhan mengajar kami dalam menantikan kedatangan Tuhan, supaya kami isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya kami tidak larut terseret menjadi hamba yang jahat, yang suka menfitnah, suka bertengkar, suka berkelahi. Tapi kami ingin menjadi hamba yang baik, melakukan hal-hal yang positif. Tuhan memberikan kami talenta seberapapun. Katakanlah cuma satu, kami mau pergunakan talenta yang Tuhan beri untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sehingga pada waktu Engkau datang, kami akan dengar suara
sabaslah hamba yang baik dan setia masuk dalam kerajaan Tuhannya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Berikan kami kesabaran, ketekunan dalam menanti Tuhan. Supaya kami tidak bersungut-sungut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebentar kita akan terima perjamuan suci. Sebelumnya saya akan bacakan ayat-ayat untuk perjamuan suci. Matius 26 ayat 26. Sementara mereka itu makan, ya, diambil oleh Yesus roti, diberkatinya, lalu diberikan kepada murid-murid sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang sudah diberkati, Yesus tidak mengatakan ini roti, tapi Yesus mengatakan ini tubuhku, ini dagingku. Mari kita terima dengan percaya. Kita harus menghargai bukan sebagai roti, tapi menghargai sebagai tubuh Tuhan. Dengan saudara makan ini, saudara akan menjadi satu dengan Tuhan dan nantinya akan dibangkitkan pada hari kiamat. Bapa di sorga, terima kasih untuk perjamuan suci yang boleh kami terima saat ini. Aku percaya roti yang diberkati itu tubuh Yesus. Ketika kami makan dengan percaya dan menghargai, kami akan menjadi satu dengan Engkau untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang kami terima saat ini Tuhan. Dengan kami makan tubuh-Mu, kami akan jadi satu dengan Engkau untuk dibangkitkan. Tiba saatnya sebentar kami menerima cawan dari Tuhan. Mari kita angkat cawan minuman. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur, serta diberikan kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu. Karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak. Jalan keampunan dosa. Darah Yesus adalah jalan keampunan dosa. Oleh karena itu sebelum kau minum, coba engkau perlu mengadakan pengakuan sama Tuhan. Koreksi, selidiki hatimu, hidupmu, ada kesalahan, kekeliruan apa, bertobat, minta ampun, supaya darah Yesus membasuh kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang kami terima lewat sakramen perjamuan suci. Kami sangat yakin dengan kami menerima sakramen perjamuan suci. Kami menjadi satu dengan Tuhan Yesus untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Dosa kami diampuni, penyakit kami diangkat, disembuhkan, masalah kami ditolong oleh Tuhan. Kami menjadi pemenang-pemenang karena Tuhan tinggal dalam kami, lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Apapun masalah anak-anak-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Engkau terima jalan keluar, kemenangan dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Sementara ini tidak ada pengumuman lain, tetap bawa dalam doa pembangunan rumah Tuhan.
Ya, kalau saudara ada rezeki, saudara bergerak mau bawa persembahan, di depan sana ada peti yang bertuliskan persembahan pembangunan. Saya percaya apapun yang saudara korbankan, Tuhan akan membalas dengan lipat kali ganda. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyi satu nyanyian. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Segala persembahan yang dibawa anakmu hari ini, tatangan sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan untuk pembangunan. Tuhan mencatat, menilai semua, dan Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Yang tidak bisa datang karena sakit, Tuhan tolong, karena susah, karena ada masalah, Tuhan tolong, supaya minggu depan boleh bersama-sama kami memuliakan nama-Mu. Marilah kita pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan